Di sudut kota yang selalu dipenuhi asap knalpot dan hiruk-pikuk suara motor, Heru dikenal dengan nama Heru si Gundul. Tak ada yang tahu persis dari mana ia berasal, hanya ada cerita yang beredar dari mulut ke mulut tentang dirinya yang tak tertandingi dalam perkelahian. Orang-orang yang pernah bertemu dengannya bercerita bahwa matanya tidak memancarkan ketakutan, hanya ada kekosongan yang menakutkan, seolah-olah jiwa manusia telah lama meninggalkannya. Tidak ada yang berani menghadapinya, apalagi menantangnya dalam pertarungan. Heru bukanlah preman biasa. Ia telah membuktikan kekuatannya di jalanan, mengalahkan siapa saja yang berani mengganggu ketertiban. Namun, ketangguhannya bukan sekadar hasil dari latihan fisik. Ia menyimpan sebuah rahasia yang jauh lebih gelap, ilmu kebal yang ia peroleh dari seorang dukun tua yang memiliki kekuatan gaib. Ilmu itu memberinya tubuh yang kebal terhadap senjata tajam, peluru, dan segala macam serangan fisik. Namun, untuk mendapatkan kekuatan ini, Heru harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari apapun, jiwanya. Di sebuah rumah tua yang sudah reot di pinggiran kota, Heru melakukan perjalanan yang penuh dengan ketegangan. Dukun itu, dengan rambut putih panjang dan mata yang selalu berkedip tajam, memberinya sebuah pilihan. Jika kau ingin hidup abadi di atas darah, terimalah perjanjian ini, katanya dengan suara parau yang menggetarkan tulang. Tanpa ragu, Heru mengangkat tangan kanan dan bersumpah di hadapan sang dukun. Aku bersedia, katanya, dengan suara yang lebih tegas dari sekadar sebuah kata. Sejak malam itu, perubahan mulai terasa. Heru merasakan kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, tubuh yang kini kebal terhadap apapun. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia hindari. Setiap nyawa yang ia ambil, setiap darah yang tertumpah akibat kekuatan barunya, membuatnya semakin dekat dengan bayang-bayang makhluk-makhluk gelap yang kini mengikutinya. Mereka tidak tampak di siang hari, tetapi di malam hari, saat Heru duduk di warung sate gagak yang ia buka, ia bisa merasakan kehadiran mereka di setiap sudut. Mereka menunggu. Heru membangun kerajaan kecilnya sendiri di jalanan. Dengan ilmu kebal yang dimilikinya, ia tidak hanya mengalahkan lawan-lawannya, tetapi juga menaklukkan kota ini. Semua geng motor yang sebelumnya menguasai jalanan, kini tunduk di bawahnya. Bahkan para bandar narkoba pun terpaksa menghormatinya. Namun, Heru tahu bahwa kekuatan ini bukanlah tanpa harga. Setiap langkahnya membawa bayangan, dan setiap senyum yang terukir di wajahnya harus dibayar dengan darah. Namun, semua itu tak membuat Heru gentar. Ia merasa semakin kuat, semakin tak terkalahkan. Sate gagak yang ia jual di warungnya menjadi terkenal di kalangan para preman dan gangster. Tak ada yang tahu bahwa daging gagak yang digunakan bukanlah sekadar daging biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mematikan di dalamnya. Setiap tusuk sate yang dimakan oleh pelanggan adalah bagian dari ritual pesugihan yang berjalan diam-diam. Nyawa-nyawa yang telah dipersembahkan sebagai tumbal itu memperkuat Heru dan ilmunya. Sate gagak bukan hanya sekadar makanan, itu adalah pintu gerbang menuju dunia gelap yang mematikan. Pembeli yang datang, bahkan yang paling berani sekalipun, tidak menyadari bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan maut. Setiap gigitan membawa mereka lebih dekat pada takdir yang tak bisa dihindari. Semua pelanggan Heru, yang menyukai kelezatan sate gagaknya, secara perlahan berubah menjadi bagian dari dunia hitam yang semakin luas. Seiring berjalannya waktu, Heru semakin dikenal. Namanya menyebar seperti api yang membakar habis segala yang ada di sekitarnya. Ia tidak hanya menjadi pemimpin preman, tetapi juga menjadi simbol dari kekuatan yang tak terbendung. Namun, ada satu kelompok yang merasa terancam oleh Heru, geng motor yang dipimpin oleh Miko. Miko adalah seorang pemuda dengan ambisi besar untuk menguasai seluruh kota. Ia mendengar desas-desus tentang Heru dan ilmu kebalnya, dan itu membuatnya marah. Bagi Miko, Heru adalah ancaman yang harus dihancurkan. Suatu malam, Miko dan anak buahnya merencanakan serangan besar-besaran ke warung sate gagak. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa mengalahkan Heru, mereka akan mengambil alih kota dan menyingkirkan pesaing terbesar mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Heru bukanlah manusia biasa. Mereka tidak tahu bahwa, di balik tubuhnya yang kebal, ada kekuatan yang lebih besar yang siap melumat mereka jika mereka mencoba menghalangi jalannya. Saat para geng motor itu datang, Heru sudah menunggu. Dengan senyum di wajahnya yang dingin, ia menyambut mereka yang datang seperti anak ayam yang datang ke dalam perangkap. Mereka menyerang dengan segala kekuatan yang mereka punya, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa menyentuh Heru. Setiap serangan mereka, entah itu pukulan atau tusukan pisau, hanya berakhir dengan kehampaan. Tubuh Heru tetap utuh, tak tergoyahkan, sementara tubuh mereka sendiri terkapar, satu persatu. Malam itu, Heru mengirimkan pesan yang jelas, tak ada yang bisa mengalahkannya.
Dan siapapun yang berani menantangnya, hanya akan menemui kematian yang lebih gelap dan mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam itu, setelah pertempuran dengan geng motor Miko, Heru berdiri tegak di tengah hancurnya tubuh-tubuh lawan yang tak berdaya. Di sekelilingnya, darah segar menggenang, menyebar seperti sungai yang mengalir ke saluran-saluran gelap yang menghubungkan dunia ini dengan yang tak terlihat. Hening yang mencekam menguasai udara, namun Heru tidak merasa puas. Ia tahu, dengan setiap korban yang terjatuh, ia semakin dekat dengan tuntutan yang lebih besar. Tuntutan dari makhluk halus yang telah ia beri janji. Warung sate gagak tetap ramai seperti biasa. Sebagian besar pembeli tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik daging gagak yang dibakar, disajikan dengan bumbu khas yang memanjakan lidah. Mereka hanya tahu bahwa sate itu enak, sangat enak. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa setiap tusuk sate membawa mereka lebih dekat ke ambang maut, lebih dekat dengan dunia yang tak kasat mata. Heru tersenyum sinis melihat mereka makan dengan lahap, tak sadar bahwa nyawa mereka perlahan-lahan diambil, dicuri oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang mereka bisa bayangkan. Sementara itu, di dalam warung, di balik api yang menyala, ada sesuatu yang bergerak. Sekelompok bayangan hitam yang tak terlihat oleh mata biasa berkumpul di sudut-sudut ruangan, mengamati setiap gerakan Heru dengan penuh kegembiraan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang telah lama menunggu pemilik warung sate gagak untuk memenuhi janji-janji gelapnya. Mereka adalah penghuni dunia gaib yang kelaparan akan darah, dan Heru telah memberi mereka cukup banyak untuk menuntut lebih. Setiap pelanggan yang datang ke warung tersebut sebenarnya telah menyetujui kontrak tanpa mereka sadari. Setelah memakan sate gagak, jiwa mereka akan terikat pada Heru, menjadi bagian dari pesugihan yang telah mengikat mereka pada dunia gelap. Para makhluk itu tidak hanya menginginkan darah manusia, tetapi jiwa yang kini terperangkap di dalam siklus yang tak berujung. Setiap kali Heru mempersembahkan darah baru, para makhluk ini mendapatkan sedikit kekuatan, dan Heru mendapatkan kekebalan yang lebih kuat. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Heru berjalan menuju dapur warung dengan langkah mantap. Di sana, di atas api yang menyala, ia mulai menyiapkan daging gagak untuk dipanggang. Tangan Heru bergerak cepat, meski ia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia menyusun tusuk sate, ia merasakan getaran halus, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang daging. Bau amis darah yang hangat memenuhi udara, mengingatkan Heru pada harga yang harus ia bayar setiap kali ia menambah jumlah tumbal. Tiba-tiba, di luar warung, terdengar suara aneh. Seperti langkah kaki berat yang menghentak, namun tak ada siapa-siapa. Pembeli mulai merasa cemas, namun tak satu pun yang berani bertanya. Di luar sana, di antara kelamnya malam, bayangan hitam mulai bergerak, mendekati warung. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah jatuh dalam pesugihan Heru, jiwa-jiwa yang telah dipersembahkan dan kini berkeliaran sebagai roh-roh penasaran yang tak bisa tenang. Heru merasakan sebuah bisikan halus di telinganya, sebuah suara yang menggetarkan jiwanya. Kau belum cukup. Suara itu bergema di telinganya, membuat Heru terhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, namun hanya bayangan yang tampak, tidak ada manusia. Ketegangan dalam dirinya mulai meningkat, ia tahu bahwa malam ini ada yang berbeda. Ia merasakan sebuah kekuatan yang lebih gelap, lebih kuat, yang sedang mengawasi setiap langkahnya. Sejak ia menerima ilmu kebal dan masuk ke dunia pesugihan, Heru merasa dirinya menjadi lebih terpisah dari kenyataan. Ia bukan lagi manusia biasa, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Setiap kali ia menyentuh tusuk sate yang dibakar dengan api hitam, ia merasakan jiwa-jiwa yang terikat pada dirinya. Mereka datang setiap malam, berbisik dengan suara yang tidak pernah bisa ia pahami sepenuhnya, tetapi yang pasti, suara itu penuh dengan ancaman. Malam itu, saat warung dipenuhi dengan pelanggan yang mulai melahap sate gagak, tiba-tiba terjadi keheningan yang aneh. Semua orang berhenti makan, dan seakan-akan waktu terhenti. Di antara mereka, Heru melihat sesosok wanita tua yang duduk sendiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya terpejam seolah sedang berdoa. Tapi, Heru tahu, wanita itu bukan manusia biasa. Ia adalah salah satu dari mereka, salah satu yang telah jatuh dalam pesugihan, yang kini kembali untuk menagih janji. Wanita itu membuka matanya perlahan, menatap Heru dengan pandangan tajam. Kau tidak bisa menghindari apa yang datang, Heru, katanya dengan suara yang serak, seakan-akan berasal dari lubang kubur. Heru merasa darahnya membeku. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Setiap gigitan sate gagak yang dimakan oleh orang-orang ini akan membawa mereka semakin dalam ke dunia yang tak kasat mata, dan tak seorang pun bisa keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, tubuh wanita itu mulai menggelembung, seakan ada sesuatu yang merayap keluar dari tubuhnya. Para pelanggan menjerit ketakutan,
Beberapa bahkan mencoba lari, tetapi tak ada jalan keluar. Mereka terperangkap di dalam warung itu, tak bisa berbuat apa-apa. Heru hanya bisa berdiri terpaku, menatap wanita itu yang kini berubah menjadi bayangan hitam yang mengerikan, menggeliat dengan kekuatan gaib yang menguasainya. Dalam sekejap, tubuh wanita itu hancur menjadi debu, menyisakan bau busuk yang menyengat. Dan Heru tahu, malam ini, dunia gelap telah datang untuk menagih lebih banyak lagi. Keheningan malam itu begitu mencekam, seolah seluruh dunia membeku di bawah bayang-bayang kekuatan gelap yang semakin merayap masuk. Warung sate gagak yang biasa dipenuhi tawa dan obrolan, kini menjadi tempat yang sunyi, hanya diisi dengan ketakutan yang membungkus setiap sudut ruangan. Di antara sisa-sisa tubuh wanita tua yang hancur, Heru berdiri tegak, memandang dengan tatapan kosong. Dalam hati, ia merasakan perasaan yang tak pernah ia alami sebelumnya, ketakutan. Namun, meski perasaan itu mulai merayap, Heru tahu bahwa ia tak bisa mundur. Ia sudah terjerat dalam jaring pesugihan ini, dan tak ada jalan kembali. Sate gagak, dengan bumbu misterius dan darah para tumbal, telah menjadikannya lebih dari sekadar manusia. Ilmu kebalnya bukan sekadar kehebatan fisik, melainkan kekuatan yang datang dari dunia yang lebih kelam, dunia yang kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Tiba-tiba, dinding warung bergetar. Suara gemuruh yang tak jelas asal-usulnya terdengar di luar sana, menggelegar seperti guruh yang datang dari kegelapan. Tanpa peringatan, pintu warung yang terkunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menghembuskan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dari dalam kegelapan yang meluap, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, seperti sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Heru merasakan getaran dalam tubuhnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa kali ini, para makhluk yang ia panggil melalui sate gagak, bukan hanya datang untuk menikmati jiwa-jiwa yang ia persembahkan. Mereka datang untuk menuntut lebih banyak darah, lebih banyak nyawa. Mereka datang untuk memeriksa janji yang telah ia buat, janji yang kini tak bisa ia lari darinya. Salah satu bayangan hitam itu, yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang lainnya, melangkah maju, mengarah langsung ke Heru. Wujudnya samar, namun ada energi yang begitu kuat menyelimutinya, seakan-akan ia adalah makhluk yang lahir dari kegelapan itu sendiri. Matanya bersinar dengan api hitam, menatap Heru dengan penuh amarah. Heru tahu, inilah saatnya, saat di mana ia harus membayar harga yang lebih tinggi. Bayangan itu mulai berbicara dengan suara yang tak dapat dijelaskan, suara yang rasanya bukan berasal dari dunia ini. Heru, kau pikir kau bisa mengendalikan kami? Kau pikir kau bisa bermain-main dengan kami tanpa konsekuensi? Suara itu bergaung dalam benaknya, menggetarkan jiwa. Kau sudah cukup memberi kami darah, tapi belum cukup untuk menebus jiwamu yang telah terjerat. Kami ingin lebih. Heru menggigit giginya. Suara itu begitu mengerikan, namun ia tahu, ia harus menghadapi apapun yang datang. Perlahan, ia melangkah maju, meraih sebatang tusuk sate gagak yang sudah disiapkan di atas meja. Api yang menyala dengan biru itu menyinari wajahnya yang semakin tegang. Aku sudah siap dengan konsekuensinya, katanya, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan yang semakin membuncah. Dalam sekejap, bayangan itu menyerbu. Gelombang energi hitam yang kuat meluncur begitu cepat, memaksa Heru mundur beberapa langkah. Tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang luar biasa, namun tubuhnya tetap kokoh, dilindungi oleh ilmu kebalnya. Setiap serangan makhluk itu terasa seperti pukulan petir yang membakar, namun Heru tetap berdiri, bertahan. Namun, meski tubuhnya tak bisa terluka, Heru merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai menggerogoti dirinya. Sesuatu yang tak terlihat, tetapi terasa sangat nyata, kehilangan, kesepian, dan rasa bersalah yang mulai menyelimutinya. Ia sadar, kekuatan kebal yang ia miliki kini mulai menggerogoti sisi kemanusiaannya. Dan semakin banyak darah yang ia berikan, semakin banyak jiwa yang terperangkap, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Tiba-tiba, tubuh Heru terhentak keras ke belakang, jatuh ke lantai dengan suara keras. Bayangan itu kembali muncul di depannya, lebih dekat dari sebelumnya. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Suara itu terdengar di dalam kepalanya, membuat Heru merasa sesak. Kau sudah memilih jalan ini. Dan sekarang, dunia ini akan menuntut jiwamu. Heru menatap bayangan itu dengan tatapan yang penuh kebencian. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan hal ini. Dunia yang ia masuki, dunia yang dipenuhi dengan makhluk gaib dan kekuatan pesugihan yang tak terkendali, telah menguasai dirinya. Ia sudah terlalu jauh, dan kini, hanya ada satu jalan yang harus ia pilih, menyerah atau bertarung sampai titik darah penghabisan. Heru terbaring lemas di lantai, napasnya terengah-engah,
Tubuhnya dipenuhi luka-luka yang tidak tampak oleh mata biasa. Lukanya bukan pada kulit, melainkan pada jiwa. Dunia gelap yang ia pilih telah memenjarakan dirinya dalam lingkaran setan yang tak terputuskan. Bayangan itu kini berdiri di atasnya. Semakin besar, semakin gelap, seolah melahap seluruh cahaya yang ada di sekitarnya. Wujudnya semakin jelas, bukan sekadar bayangan, melainkan sosok yang terbuat dari kegelapan itu sendiri. Makhluk yang tak pernah terlihat oleh manusia. Makhluk yang telah lama menunggu Heru untuk menyerahkan dirinya. Suara desisan berat mengalir dari mulut makhluk itu. Kau pikir kau telah mendapatkan kekuatan? Kau pikir kebal dan memiliki segala yang kau inginkan. Suara itu memecah kesunyian malam, seolah mengingatkan Heru akan kebodohannya. Setiap nyawa yang kau ambil, setiap tetes darah yang kau tumpahkan, hanya akan membuatku semakin kuat. Dan kau hanya akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Heru merasakan tubuhnya semakin lemah. Bahkan ilmu kebalnya yang semula membuatnya tak terkalahkan kini terasa seakan-akan melemah. Setiap tarikan napasnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang merobek hatinya, menggerogoti bagian terdalam dari dirinya. Ia tahu, tubuhnya tak terluka fisik, tetapi jiwanya, jiwa yang terjebak dalam kontrak gelap itu, sedang dihancurkan perlahan. Di luar warung, malam semakin gelap. Suara gemericik angin tak lagi menenangkan, malah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Heru mencoba untuk bangkit, tapi tubuhnya terasa seperti tertimbang oleh beban yang tak terlihat. Pandangannya kabur, dan di luar sana, di antara bayangan yang bergerak, ia bisa melihat siluet-siluet wajah yang mengerikan. Wajah-wajah yang dulu ia kenal, para tumbalnya, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah ia tinggalkan, jiwa-jiwa yang datang untuk menagih balas dendam. Pemandangan itu membuat Heru merasa semakin terperangkap. Ia bisa merasakan tangan-tangan dingin yang merayap dari kegelapan, menyentuh kulitnya, menyusup ke dalam dirinya, merasuki jiwanya. Kau tak bisa melarikan diri, suara itu kembali berbisik. Kau sudah terperangkap. Setiap langkah yang kau ambil akan membawa jiwa-jiwa yang kau abaikan semakin mendekat padamu. Dan kami akan terus mengejarmu. Heru menggertakkan giginya, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang ada. Ia tahu, ini bukan hanya tentang hidup atau mati, ini lebih dari itu. Ini adalah pertarungan antara dirinya dan dunia yang tak kasat mata, dunia yang sudah sejak lama mengawasi setiap langkahnya. Ia sudah terperangkap dalam perjanjian ini, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Namun, ada satu hal yang Heru tidak tahu, bahwa tidak ada jalan keluar. Dunia yang telah ia masuki adalah dunia yang hanya memberi dua pilihan, menjadi bagian dari mereka atau hancur selamanya. Dengan suara gemuruh yang semakin keras, bayangan itu bergerak semakin mendekat. Kau akan menjadi milik kami, bisiknya. Setiap detik yang berlalu, setiap gigitan sate gagak yang kau buat, adalah langkahmu menuju kehancuran. Dan malam inilah waktunya. Waktu di mana kami menuntut lebih dari sekadar darah. Heru bisa merasakan tubuhnya semakin terjatuh, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam lubang hitam yang dalam. Matanya terasa semakin berat, dan ia bisa merasakan kekuatan makhluk itu merasuk ke dalam tubuhnya, mengambil bagian-bagian darinya yang tak bisa ia kendalikan. Jiwa-jiwa yang dulu ia abaikan kini menjadi bagian dari dirinya, dan Heru tahu, ia sudah terlambat untuk menebus kesalahannya. Bergabunglah dengan kami, Heru. Kami akan memberimu kekuatan lebih dari yang pernah kau bayangkan. Tapi, ingat, harga yang harus dibayar, jauh lebih mahal dari yang kau kira. Suara itu tertawa dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, membangkitkan rasa takut yang luar biasa. Setiap tawa itu, setiap kata yang diucapkan, semakin membuat Heru merasa seperti dirinya hanyalah bagian dari permainan gelap ini. Ketika Heru akhirnya membuka matanya, ia menyadari bahwa tubuhnya sudah tidak lagi miliknya. Ia merasakan tubuhnya mulai kehilangan kendali, seolah-olah tubuh itu bukan bagian dari dirinya lagi. Seluruh dunia terasa begitu jauh, begitu asing. Ia ingin berteriak, namun suara itu tertahan di tenggorokannya. Makhluk itu semakin dekat, dan Heru tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menunggu untuk menjadi bagian dari bayangan gelap yang tak pernah berhenti menuntut. Di luar sana, malam semakin kelam. Hanya ada suara angin dan langkah-langkah kaki berat yang semakin mendekat, menunggu untuk mengambil jiwanya, untuk mengambil Heru yang dulu bebas, dan kini terperangkap dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Heru terperangkap dalam gelap yang menelan segalanya. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, jiwanya tergantung di ujung kehidupan yang tak pasti. Sakitnya bukan karena fisik,
namun karena ada sesuatu yang lebih mengerikan yang merasuki setiap sendi dan sarafnya. Bukan hanya ilmunya yang tak mampu melawan kekuatan yang datang dari dunia lain, tapi ketakutannya yang kini menjadi nyata. Ia menyadari, makhluk itu bukan hanya hadir untuk menagih darah atau jiwa, mereka datang untuk menuntut penguasaannya atas dirinya. Beban di pundaknya semakin berat, dan Heru hampir tak mampu bernapas. Tangannya gemetar, wajahnya pucat pasi, seolah segala rasa hidup yang ia miliki ditarik paksa darinya. Di depan matanya, bayangan hitam itu bergerak, menyelimuti setiap sudut ruangan dengan kekuatan yang mengerikan. Setiap sudut, setiap celah, tampak dipenuhi oleh wujud yang menakutkan. Ada senyuman yang tak terlihat, hanya mata yang menyala merah, penuh kebencian dan amarah. Makhluk itu mendekat dengan langkah yang tidak terdengar, semakin besar dan semakin menakutkan. Heru ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tak bisa keluar dari tenggorokannya. Ia hanya bisa merasakan getaran kuat yang mengalir dari jantungnya yang semakin lemah. Keringat dingin mengucur deras, tubuhnya terasa seperti dipenuhi duri-duri yang menusuk dari dalam. Suara desisan yang mendalam menyentuh telinganya, seakan-akan makhluk itu sedang berbicara langsung dalam pikirannya. Kau tak bisa lari dari kami, Heru. Suara itu berbisik, menembus ketenangan yang semakin rapuh. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Jiwa yang kau ambil, darah yang kau tumpahkan, semuanya mengikatmu pada kami. Semakin dekat bayangan itu, semakin terasa ada sesuatu yang menggerogoti Heru, sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Mata hitamnya memancarkan cahaya merah yang menembus ke dalam jiwanya. Makhluk itu kini berdiri tepat di depan Heru, wajahnya samar-samar, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa dirinya tak lebih dari sebuah boneka yang bisa diatur. Bayangan itu terbahak, suara tawa yang penuh dengan kebencian. Kau kira kau bisa mengendalikan kami dengan sate gagakmu? Dengan darah dan tumbal yang kau berikan, tanya makhluk itu, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah menyayat hati Heru. Aku adalah yang pertama dan terakhir yang kau hadapi, Heru, sambung makhluk itu. Tumbal yang kau berikan hanya memberi kami kekuatan lebih besar, tetapi kau adalah yang terkutuk. Lalu, seolah ingin memperlihatkan betapa dalamnya cengkeraman kekuatan gelap ini, bayangan itu mulai mengubah wujudnya menjadi sosok yang lebih jelas. Sebuah makhluk besar dengan tubuh yang terbuat dari bayangan hitam pekat, wajahnya penuh dengan garis-garis yang mengerikan. Tangannya terulur ke arah Heru, memegangnya dengan cengkeraman yang semakin kuat, seolah ia tak akan bisa bergerak lagi. Heru merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan makhluk itu. Rasa sakit yang luar biasa menghantam setiap bagian tubuhnya, dan ia tahu bahwa tak ada jalan keluar. Mata makhluk itu menatapnya dengan penuh kebencian, seolah ingin melihat bagaimana Heru perlahan-lahan kehilangan segalanya. Jiwa, kekuatan, dan harapan. Makhluk itu mulai berbicara lagi, kali ini suaranya seperti gema yang datang dari kedalaman dunia yang tak dikenal. Kami akan mengambil semua yang ada di dalam dirimu, Heru. Kau akan kehilangan lebih dari sekadar hidupmu. Jiwa yang terperangkap ini akan menjadi bagian dari kami selamanya. Hati Heru mulai berdegup semakin kencang, namun kini terasa kosong. Ia merasa seolah jiwanya mulai terlepas dari tubuhnya, terombang-ambing di antara kegelapan yang tak terhingga. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa semakin hilang, semakin jauh dari segala yang pernah ia kenal. Ia mencoba melawan, mencoba berteriak, tetapi hanya bisikan makhluk itu yang terdengar dalam kepalanya, mengisi setiap ruang kosong dengan rasa takut yang semakin dalam. Setiap kali kau menatap dunia ini, kau akan melihat kami, Heru. Kami adalah bagian dari hidupmu sekarang. Dan kami akan mengejarmu, meski kau bersembunyi di balik bayang-bayangmu yang paling gelap. Suara itu semakin mendalam, semakin menyeramkan, dan Heru tahu bahwa tak ada tempat di dunia ini yang akan aman baginya. Dunia ini, dunia yang penuh dengan janji manis pesugihan, telah mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, dan lebih mengerikan dari yang bisa ia bayangkan. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Heru berusaha untuk bangkit. Namun, tubuhnya terasa tak berguna, seperti ada sesuatu yang meresap ke dalam dirinya, membuatnya terjepit dalam dunia yang tak nyata. Jiwa-jiwa yang telah ia abaikan kini datang menghantui, wajah mereka muncul di hadapannya. Mereka adalah tumbalnya, para korban yang terperangkap dalam ritual kegelapan ini. Wajah-wajah itu penuh dengan kebencian, penuh dengan tangisan yang tak terdengar. Heru ingin menjerit, namun hanya hening yang datang. Makhluk itu mendekat lagi, dan kali ini, Heru merasa ada yang lebih mengerikan yang menunggu. Ketika bayangan itu membungkuk untuk mendekat, Heru bisa merasakan nafasnya yang berat, panas, dan penuh dengan amarah yang tak terkatakan. Waktu sudah habis, Heru, bisik makhluk itu. Saatnya membayar.
Dengan itu, Heru merasakan ada yang merobek dirinya, bukan tubuhnya, tetapi jiwanya. Dan dalam kegelapan itu, ia menghilang, menjadi bagian dari dunia yang tak kasat mata, sebuah dunia yang menghisapnya hingga habis. Kegelapan itu kini bukan hanya sekadar bayangan, tetapi menjadi kenyataan yang membungkus seluruh desa tempat Heru tinggal. Tidak ada lagi kehidupan yang terasa nyata, hanya sebuah kesunyian yang menyesakkan dada. Kepergian Heru meninggalkan jejak yang tak bisa dihapuskan. Di luar rumahnya, angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Desa yang dahulu penuh dengan kehidupan kini terasa hampa, seperti ada sesuatu yang memakan jiwanya. Dan itu bukan hanya sekadar rasa takut, tetapi rasa kehilangan yang dalam. Beberapa hari setelah Heru menghilang, orang-orang mulai merasakan keanehan. Mereka yang berani melewati jalan yang sering dilalui Heru, mendengar suara-suara yang tak dapat dijelaskan. Di malam hari, desa itu dipenuhi oleh kehadiran yang tak tampak, namun terasa. Seperti ada yang mengintai setiap gerakan mereka, menyusup ke dalam setiap lorong dan sudut rumah. Warga mulai menceritakan kisah-kisah aneh, tentang cahaya yang bergerak sendiri di tengah malam dan langkah kaki berat yang terdengar meski tak ada seorang pun di jalan. Satu persatu, orang-orang yang pernah terlibat dengan Heru mulai merasakan dampaknya. Salah satunya adalah Gus Ranto, seorang tukang becak yang selalu melihat Heru setiap kali ia melintas di depan rumahnya. Namun, sejak Heru menghilang, Gus merasakan ada yang berubah. Suatu malam, ia terbangun di tengah tidurnya, merasakan hawa dingin yang begitu pekat, seolah-olah ada sesuatu yang menembus dinding kamarnya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat sosok hitam besar, berkilau seperti bayangan, berdiri di sisi tempat tidurnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, makhluk itu melesat ke arahnya, mengeluarkan suara dengusan yang mengerikan. Gus Ranto tak sempat berteriak. Segera setelah makhluk itu menyentuh tubuhnya, ia merasa tubuhnya seperti terhenti, paralisis mendalam yang membuatnya tak bisa bergerak. Matanya terbuka lebar, namun ia hanya bisa merasakan desahan napas yang panas di wajahnya. Ini bukan mimpi, bisiknya dalam hati, ya ini adalah kutukan. Dan dengan sekejap, makhluk itu menghilang, meninggalkan Gus yang terkulai lemas, tubuhnya kaku seperti kayu. Hawa dingin itu pun perlahan mereda, tetapi perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang mengintai desa ini tetap menghantui. Pada malam lainnya, seorang pemuda bernama Joko yang biasa bermain bersama Heru di kedai sate gagak, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Namun setiap malam setelah kepergiannya, beberapa orang mulai melihat sosoknya berdiri di pojok-pojok jalan, memandang dengan tatapan kosong yang penuh dengan kebingungan dan rasa takut. Mereka yang melihatnya merasa seperti dibekukan oleh tatapan itu, dan tak satu pun berani mendekat. Pemuda itu bukan lagi manusia. Ia hanyalah bayangan yang tak memiliki kehidupan. Setiap kali seseorang mencoba berteriak, suara itu hilang seketika. Warga desa yang takut mulai berkumpul di warung kopi, saling bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan Heru dan mengapa desa mereka tiba-tiba dihantui oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang menyebut bahwa ini adalah balasan dari kekuatan yang tidak terlihat, yang mungkin telah terbangkitkan oleh ilmu pesugihan Heru. Mereka takut bahwa makhluk yang pernah menghantui Heru kini telah menyebar, menguasai desa, dan menunggu giliran untuk menuntut mereka. Dalam kesunyian yang semakin pekat, sebuah suara terdengar dari kejauhan, suara tangisan yang menggema, berasal dari tempat yang jauh di luar jangkauan manusia. Namun, meskipun ketakutan itu semakin meluas, beberapa orang yang penasaran dan tidak percaya mencoba menyelidiki lebih dalam. Mereka mendatangi tempat-tempat yang sering dijadikan ritual oleh Heru, termasuk kuburan kuno di luar desa yang katanya memiliki aura kuat. Mereka menggali tanah, mencari tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian aneh ini. Tetapi, semakin mereka menggali, semakin mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi dari bawah tanah itu. Rasa takut mulai meresap, dan seolah-olah tanah itu hidup, meremas mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Hari demi hari, makhluk-makhluk itu mulai muncul lebih sering, lebih nyata. Mereka yang masih hidup di desa ini merasa semakin terjebak. Mereka mencoba menghindar, tetapi kemanapun mereka pergi, bayangan hitam itu mengikuti mereka, menghantui setiap langkah mereka. Tidak ada tempat aman lagi. Para pemuda yang dulu menjadi geng motor, yang sering berbuat onar, kini mulai merasa ada yang mengawasi gerak-gerik mereka. Mereka yang dulu begitu berani, kini hidup dalam ketakutan, tidak berani berkumpul di tempat yang sama lagi. Semua merasa bahwa mereka telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, dan ini adalah akibat dari dosa mereka. Di malam yang kelam, sosok yang paling dikenal sebagai Heru si Gundul mulai kembali dari dunia yang tak kasat mata. Namun, ia bukan lagi Heru yang mereka kenal. Kini,
Ia adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sesuatu yang hanya bisa dilihat dalam bayangan hitam yang berkilau dengan mata merah yang menakutkan. Setiap orang yang melihatnya merasa ada yang menembus jiwanya, mencuri sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan itu sendiri. Dan Heru, yang kini bukan lagi manusia, hanya bisa tertawa terbahak-bahak, suara gelaknya menggema di tengah kegelapan yang semakin dalam. Dengan setiap langkah Heru yang kini menjadi hantu, ia membawa kutukan kepada siapapun yang terlibat dengan pesugihannya. Desanya yang dulu hidup kini menjadi kuburan besar, dihuni oleh mereka yang mati terkutuk, terperangkap dalam siksaan abadi yang Heru dan makhluk-makhluk itu bawa bersama mereka. Hari-hari di desa itu semakin sunyi, hampir tidak ada yang berani keluar setelah matahari terbenam. Angin yang berhembus pun tidak lagi menyegarkan, malah terasa seperti bisikan yang berbahaya, seperti suara dari dunia lain yang semakin mendekat. Orang-orang yang masih bertahan di desa itu, yang masih hidup meski dihantui ketakutan, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat jahat tengah mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Mereka yang berani melawan rasa takut mulai merasakan keanehan. Ada yang bermimpi buruk, ada yang merasa tangannya menjadi dingin, dan ada pula yang merasa dipeluk oleh bayangan hitam di tengah malam. Di tengah semua ketakutan ini, beberapa orang mulai teringat tentang Heru, dan tentang apa yang terjadi setelah ia pergi. Mereka sadar bahwa tidak ada lagi jalan yang bisa mereka ambil untuk melarikan diri dari nasib yang sudah digariskan. Mereka yang dulu terlibat dalam pesugihan sate gagak itu, kini merasa seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Setiap jejak langkah yang mereka ambil membawa mereka semakin dekat pada takdir kelam yang sudah mulai merangkak menghampiri mereka. Suatu malam, seorang wanita bernama Siti, yang dulu pernah menjadi pelanggan setia Heru, memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke tempat yang paling disarankan oleh orang-orang tua desa, sebuah gua yang terletak jauh di dalam hutan. Gua itu sudah lama menjadi tempat bersemayamnya arwah-arwah yang tak bisa tenang, dan kabarnya, hanya mereka yang berani memasuki tempat itu yang bisa mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Heru. Siti merasa bahwa ia harus pergi untuk mengetahui apa yang sedang menimpa desanya. Ia tak bisa lagi hidup dalam ketakutan tanpa pemahaman yang jelas. Ketika Siti memasuki gua itu, hawa dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Ia merasakan suatu kekuatan gelap yang begitu kuat hingga membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Di dalam gua, ia bisa mendengar suara bisikan yang tak jelas, suara yang seolah datang dari berbagai arah, seakan seluruh gua itu penuh dengan arwah-arwah penasaran. Siti melangkah lebih dalam, dan semakin dalam ia pergi, semakin terasa bebannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya, seperti ada yang mengikuti, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang menakutkan. Siti terus berjalan, dan tiba-tiba, di salah satu sudut gua yang gelap, ia melihat sebuah sosok yang familiar. Heru. Sosoknya berdiri dengan tubuh yang tidak lagi hidup, namun matanya memancarkan kilau merah yang mengerikan. Kau datang, Siti, dikatanya dengan suara serak yang hampir tidak terdengar, namun sangat jelas di telinga Siti. Kau tahu kenapa aku ada di sini? Aku tidak bisa pergi. Aku terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Siti terdiam, tubuhnya gemetar ketakutan. Heru melangkah mendekat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak bayangan hitam yang menyebar di lantai gua. Aku dibelenggu oleh ilmu yang aku pelajari, oleh pesugihan yang kuperoleh. Tapi itu bukan semua. Aku dibuat menjadi alat yang digunakan oleh kekuatan yang lebih besar, lebih tua dari waktu itu sendiri. Pesugihan yang aku jalani hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih gelap, jika Heru, dan suaranya terdengar seperti seruan dari dalam kegelapan itu sendiri. Siti merasa seolah dunia di sekitarnya mulai berputar, dan dalam ketakutannya, ia mencoba bertanya, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya menghentikan semua ini? Heru tertawa, tawa yang penuh dengan penderitaan. Kau tidak bisa menghentikan apa yang sudah terjadi. Semua sudah terlambat. Kekuatan ini sudah bangkit. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kau hanya bisa menunggu saat di mana mereka akan datang untuk menuntut. Di saat yang sama, dari dalam kegelapan gua, muncul sosok-sosok lain, mereka yang terikat oleh pesugihan, oleh kutukan yang ditinggalkan oleh Heru. Arwah-arwah itu terbangun dari tidur panjang mereka, dan mereka menatap Siti dengan mata kosong yang penuh dengan amarah. Kau adalah bagian dari kami sekarang, jikata salah satu arwah yang muncul dari bayangan gelap. Kau telah mengganggu ketenangan kami, dan kami akan membawamu ke tempat yang lebih gelap. Siti mencoba mundur, namun semakin mundur, semakin banyak bayangan gelap yang muncul, mengepungnya dari segala arah. Ia merasakan tubuhnya seakan tertarik oleh kekuatan yang sangat kuat. Tiba-tiba, segala kegelapan itu menyatu, dan dalam sekejap,
Siti merasa tubuhnya terlepas dari dunia ini, terjatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Ia mendengar suara bisikan yang menakutkan, suara dari Heru yang mengingatkannya bahwa ia tidak bisa lari. Kegelapan itu menyelimutinya sepenuhnya, dan tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain merasakan bahwa ia kini terperangkap dalam dunia yang tak akan pernah ia pahami. Pesugihan yang pernah diterima oleh Heru kini menjadi kutukan yang menjalar ke seluruh desa, dan Siti, seperti semua orang yang terlibat, telah menjadi bagian dari dunia gelap yang tak bisa lagi kembali ke dunia yang mereka kenal. Arwah mereka terjebak di sini, dalam kegelapan yang akan terus menggerogoti mereka, selamanya. Desa yang dulu ramai kini sepi, sepi oleh keberanian, sepi oleh harapan. Tiap malam, warga merasakan bahwa bayangan gelap yang pernah mereka anggap sebagai mitos kini nyata. Mereka merasa seperti terkunci dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Lantai-lantai rumah terasa dingin, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Setiap deru napas terasa berat, seolah-olah dunia ini perlahan terhisap oleh sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan oleh setiap jiwa yang masih bertahan hidup. Di rumah-rumah yang terpencil, beberapa orang mulai mendengar suara aneh di malam hari. Seperti bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka, seperti suara langkah kaki berat yang terdengar di lorong-lorong rumah yang kosong. Mereka yang berani keluar malam, yang terpaksa menghadapi kenyataan bahwa ketakutan mereka sudah melampaui batas, melihat bayangan hitam bergerak dengan cepat di antara pepohonan. Mereka tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang telah mengikat mereka sejak lama, sesuatu yang berakar dari pesugihan yang dipelajari oleh Heru. Di tengah desa yang kian mencekam, seorang pria tua yang dikenal dengan nama Pak Yanto, yang selama ini mencoba menghindar dari takdir gelap, akhirnya memutuskan untuk mencari jawaban. Ia sudah mendengar kabar tentang Siti yang menghilang, tentang jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Heru. Tanpa ragu, Pak Yanto menuju ke tempat yang sudah lama ia hindari, gua tempat Heru terakhir kali terlihat. Meski kakinya gemetar, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk memahami kegelapan yang semakin mendalam. Saat ia memasuki gua, kegelapan langsung menyelimuti pandangannya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah tanah di bawahnya mulai menarik tubuhnya ke dalam perut bumi. Pak Yanto merasa seakan ada yang mengamatinya, ada yang menunggu kedatangannya. Gua itu, yang sebelumnya hanya tempat yang dipenuhi keheningan, kini terasa hidup dengan segala kekuatan gelap yang sudah mengendap di dalamnya. Di setiap sudut, ada jejak yang ditinggalkan oleh arwah yang tidak bisa pergi, oleh jiwa-jiwa yang terperangkap oleh pesugihan yang terkutuk. Pak Yanto terus berjalan, meskipun ia tahu setiap langkahnya membawa dia lebih dekat pada kehancuran. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara yang sudah sangat familiar. Pak Yanto, kau akhirnya datang. Suara itu terdengar, lebih berat, lebih dalam, seolah datang dari dalam tanah itu sendiri. Pak Yanto menoleh dan melihat sosok Heru, tetapi bukan Heru yang ia kenal. Tubuhnya kini tak lagi utuh, berlumuran darah dan terkoyak, seolah disiksa selama bertahun-tahun. Matanya yang dulu merah kini bersinar seperti api yang siap melahap apa saja. Heru mendekat, langkahnya terseok-seok, namun setiap langkahnya meninggalkan jejak api yang menyala di lantai gua. Ini adalah dunia yang kalian ciptakan, katanya dengan suara serak, jika kalian yang ingin lebih, kalian yang tidak puas dengan apa yang sudah diberi. Kalian yang mengundang kegelapan ini. Heru tertawa, namun tawa itu terdengar lebih seperti jeritan, jeritan dari dalam kegelapan yang tiada habisnya. Pak Yanto terperangah. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia tidak lagi mengendalikan dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan desa ini? Apa yang harus kita lakukan? Pak Yanto akhirnya bertanya dengan suara tercekat. Heru menatapnya dengan tatapan kosong, namun ada kilatan tajam di matanya. Tak ada lagi yang bisa dilakukan, Pak Yanto. Semua sudah terlambat. Kalian tidak bisa lari dari takdir ini. Kalian telah membuka gerbang ke dunia lain, dunia yang tidak bisa kalian pahami. Pak Yanto merasa kakinya lemas, dan ia terjatuh ke tanah. Sebuah suara menggema dari dalam gua, suara yang membuat darahnya membeku. Tidak ada yang bisa menghentikan ini. Kegelapan ini akan melahap semuanya, satu persatu, kata suara itu, yang berasal dari arwah-arwah yang sudah lama terperangkap. Bayangan-bayangan hitam mulai merayap keluar dari dinding gua, bergerak seperti ular yang siap menelan mangsanya. Di luar gua, suasana desa semakin mencekam. Angin kencang berhembus, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Rumah-rumah mulai runtuh, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka ke dalam tanah. Warga yang masih hidup berlarian, tetapi setiap jalan yang mereka tempuh membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang meliputi desa. Mereka bisa merasakan bahwa waktu mereka telah habis.
Di dalam gua, Pak Yanto mencoba bangkit, meski tubuhnya hampir tak mampu bergerak. Apa yang kau inginkan dari kami? Apa yang harus kami bayar untuk menghentikan semua ini? Ia berteriak, suaranya penuh dengan ketakutan. Heru mendekat, tangan terjulur, seolah hendak meraih Pak Yanto. Dan saat itu, dunia sekitar mereka mulai berputar dengan cepat, menyatu dengan kegelapan yang menyelimuti gua. Bayar dengan jiwa, kata Heru dengan suara yang penuh keputusasaan. Bayar dengan segala yang kalian miliki, karena hanya dengan itu kalian bisa melarikan diri dari takdir yang sudah kalian pilih. Dalam sekejap, Pak Yanto merasa seperti terhisap ke dalam pusaran kegelapan yang tak berujung. Dunia di sekitarnya hancur, dan ia tahu, ia tak akan pernah kembali lagi.